너한테 벌이 앉았어. 다 움직였어. 노래를 부르며 뛰어봅시다. 10명. Pada season kedua dimulai tepat di mana season 1 berakhir, dengan Gi-hun yang berada di bandara dan sedang menerima panggilan telepon dari frontman. Dia pun memutuskan tidak naik pesawat untuk kabur dan menemui gadis kecilnya di Amerika. Karena dia akan bertekad untuk menghentikan permainan mematikan itu, supaya tidak terulang dan memakan banyak korban. Dia pun berniat mencari keberadaan pria perekrut dan frontman yang sedang menelponnya. Begitu Gi-hun menutup telepon dan masuk ke dalam taksi, dia menyadari bahwa mereka dapat dengan mudah melacaknya. Gi-hun pun menuju ke sebuah toko serba ada untuk kemudian membeli sebuah pisau, di mana setelah dia menemukan chip itu, kemudian dia pun mengambilnya. Dan setelahnya Gi-hun pun pergi untuk mencari orang-orang di balik semua ini. Namun setelah 2 tahun berlalu, dia masih belum dapat menemukan mereka. Akan tetapi dia masih terus mencari keberadaan mereka. Dia bahkan telah mempekerjakan orang seperti Tuan Kim, orang yang dulu pernah memberinya uang pinjaman di waktu itu. Sekarang dengan kekayaan barunya, Gi-hun telah mampu mempekerjakan Tuan Kim dan seluruh timnya untuk menyisir semua area, termasuk menyisir stasiun kereta api, untuk mencari orang yang bermain daci. Gi-hun pun berjanji akan memberikan imbalan 1 miliar won jika Tuan Kim berhasil menemukan pria perekrut. Namun selama ini Gi-hun tidak meminta bantuan kelompok polisi, tempat Junho bekerja. 안전모험 미착용입니다. 운전면허증 제시해주세요. 겁나 힘들게 사는 시민한테 삥 뜯는 것도 아니고. 면허증 주세요. 와, 너무 잘생기셨어요. Yang mana ternyata di kala itu Junho diselamatkan oleh seorang nelayan setempat dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Namun ketika dia terbangun, dia kemudian tidak akan memilih melakukan pekerjaan sebelumnya. Dia pun akan memilih untuk ditugaskan menjadi polisi lalu lintas. Namun mantan kepala polisinya berpikir bahwa dia hanya membuang-buang waktu. Kepala polisi pun kemudian memintanya untuk kembali ke kejahatan besar. Akan tetapi Junho menolaknya. Yang mana kepala polisi berpikir bahwa itu hanya karena kepolisian tidak menindaklanjuti petunjuk Junho sebelumnya karena mereka tidak menemukan apapun. Junho kemudian menceritakan semuanya tentang pulau itu dan semua yang dia temukan. Namun satu-satunya hal yang tidak dia ceritakan adalah tentang saudaranya. Namun setelah mereka kembali tanpa petunjuk dan informasi, Junho memutuskan untuk pindah ke divisi lalu lintas, di mana dia pun akan bertekad menemukan pulau itu sendiri. Jadi yang mana selama waktu luangnya, Junho menyewa nelayan yang telah menyelamatkannya untuk berkeliling mencari pulau itu. Dan sama seperti Gi-hun, dia juga tidak beruntung untuk mencari pulau itu. Karena setelah 2 tahun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di mana dengan sebagian uang yang dimenangkannya, Gi-hun memutuskan untuk membeli sebuah hotel yang cukup jelek. Akan tetapi di sanalah dia sebenarnya berkantor pusat. Dan di sanalah dia bertemu dengan Tuan Kim. Gi-hun mengatakan kepadanya bahwa pada sekitaran waktu itu, di tahun itu mereka mencari pemain baru untuk permainan mematikan itu. Sekarang meskipun dia tidak 100% yakin, namun dia juga sangat yakin bahwa mereka masih memainkan permainan itu. Ji-hun pun tidak ingin menunggu setahun lagi untuk mencoba menemukan si perekrut. Jadi dia memutuskan untuk menaikkan bayarannya. Dia memberitahu Tuan Kim untuk menyuruh semua anak buahnya menyisir stasiun kereta. Dan siapapun yang menemukan si perekrut akan mendapatkan hadiah 1 miliar won. Setelah pertemuan itu, Tuan Kim masuk ke dalam mobil dan memberitahu semua itu kepada semua anak buahnya. Namun banyak anak buah Tuan Kim yang berpikir Ji-hun gila. Dan ternyata bahkan Tuan Kim tidak benar-benar percaya cerita itu. Akan tetapi dia mengatakan itu cukup menarik baginya. Karena orang yang berutang padanya bisa tiba-tiba punya banyak uang. Sementara itu, banyak orang yang berutang padanya hilang dan tidak pernah terlihat lagi. Tetapi yang lebih menarik baginya adalah kenyataan bahwa Ji-hun membuang-buang uang, yang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Keesokan paginya, Woo-sok, yang merupakan anak buah Tuan Kim, kemudian memberi pengarahan kepada semua orang tentang situasinya, siapa yang mereka cari, dan apa yang perlu mereka lakukan. Saat mereka sampai di stasiun kereta, mereka kemudian mengirim swafoto, mengonfirmasi bahwa mereka ada di sana, dan kemudian mengirim swafoto saat akan pergi. Sayangnya, seperti pencarian Junho terhadap pulau itu, pencarian pria yang bermain daci pun tidak membuahkan hasil. Tim demi tim pun terus memeriksa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil. Sementara itu, salah satu tim yang mencari adalah Tuan Kim dan Woo-sok.
di mana Wusok mengatakan bahwa betapa gilanya seluruh situasi tersebut. Karena mereka sudah melakukannya selama 2 tahun. Dia pun tidak percaya orang yang mereka cari benar-benar ada. Tetapi Tuan Kim percaya ada sesuatu di sini, karena dia tahu bahwa Ji-hoon tidak akan membuang miliaran won hanya untuk seseorang yang bukan orang sungguhan. 있으면 우리가 진지게 Yang tidak berselang lama mereka mendengar suara seseorang yang memainkan daci. Dan ketika mereka melihat ke seberang, ada seseorang yang sangat cocok dengan deskripsi orang yang mereka cari. Saat itu juga mereka menelepon Ji-hoon. Dan Ji-hoon yang sedang duduk di mobilnya meminta Tuan Kim untuk mengirimkan lokasinya. Kemudian Tuan Kim dan Wusok mulai mengikuti orang itu. Sepanjang waktu, mereka pun mengirimkan pembaruan lokasi mereka kepada Ji-hoon. Dikala itu mereka melihatnya pergi ke sebuah toko untuk membeli banyak tiket lotre dan membeli banyak roti. Lalu mereka melihat orang itu pergi ke taman dan melakukan hal yang paling aneh, di mana dia mulai berjalan ke arah para tunawisma dan menawarkan mereka pilihan antara makanan atau kupon lotre, di mana mereka semua mengambil kupon lotre. Namun akan tetapi mereka semua kalah, yang mana setelahnya pria itu kemudian menumpahkan semua roti dan mulai menginjak-injaknya. Pria itu kemudian mengejek semua tunawisma karena telah memilih kupon lotre dibanding makanan. Sementara itu, Gi-hoon yang hendak mendatangi lokasi harus dihentikan oleh polisi karena ngebut. Dan akibat mengendarai kendaraan di atas rata-rata, Gi-hoon pun harus mendapatkan kartu tilang. Setelahnya kemudian Gi-hoon langsung ngibrit setelah mendapatkan surat tilang. Polisi yang merupakan rekan kerja Junho kemudian memberitahukan mengenai Gi-hoon yang memiliki banyak ponsel dan tablet di mobilnya, dan itu sangat mencurigakan. Ketika Junho melihat nama pengemudi yang dihentikannya, dia pun langsung mengenali nama itu. Sementara itu, Gi-hoon mendapat informasi dari Tuan Kim mengenai orang yang dicarinya telah meninggalkan taman. Sementara Tuan Kim akan terus membuntutinya. Selang beberapa lama kemudian, ketika Gi-hoon akhirnya tiba di lokasi yang ditujunya, dia tidak menemukan seorang pun di sana, dan yang ada hanyalah sebuah darah di kantong sampah. Gi-hoon pun terus menghubungi Tuan Kim, namun dia tidak mendapat jawaban sama sekali. Dan saat hendak pergi, Gi-hoon tidak menyadari fakta bahwa dia sedang diawasi oleh pria yang berperan sebagai Dachi Man. Sementara itu, Junho terus mencari tahu informasi lebih tentang Gi-hoon. Ketika dia mencari informasi plat nomor mobil milik Gi-hoon, yang ternyata mobil itu telah disewa oleh sebuah perusahaan. Dia pun terus mencoba mencari tahu lebih banyak informasi tentang Gi-hoon, karena Junho pikir Gi-hoon memiliki beberapa informasi mengenai saudaranya. Ketika dia sampai di hotel milik Gi-hoon, kala itu Junho menyelinap masuk melalui jendela yang terbuka dan mulai mengendap-endap. Ketika Junho membuka laci, dia mendapati informasi bahwa hotel tersebut adalah hotel milik Gi-hoon. Yang mana ternyata sementara itu Wusok dan Tuan Kim telah disandra oleh Dachi Man, di mana mereka pun cukup babak belur dalam keadaan terikat. Kala itu Dachi Man memutuskan untuk mengajak mereka bermain batu gunting kertas untuk bersenang-senang. Wusok dan Tuan Kim pun harus terus bermain, hingga sampai akhirnya Tuan Kim kalah, di mana kemudian Dachi Man tidak ragu menarik pelatuk dan membunuh Tuan Kim, yang tentunya itu pun membuat Wusok sangat terguncang, karena dia sangat dekat dengan Tuan Kim. 실격입니다. Saat Gi-hoon sampai di hotel, dia didatangi oleh Dachi Man. Dia pun mulai mengejek Gi-hoon yang telah mencarinya selama 2 tahun. Dia pun tidak tahu akan maksud serta alasan Gi-hoon mencarinya. Di mana Gi-hoon berkata karena dia telah memenangkan permainan, dia pun ingin berterima kasih padanya. Namun dengan nada bicara yang menandakan sebaliknya. Akan tetapi Dachi Man mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah memberikan undangan. Gi-hoon kemudian berkata, "Yah, tepat sekali. Maksudku, aku ingin bertemu orang-orang yang memberiku undangan itu, bukan kamu." Keduanya kemudian bertukar pikiran sejenak. Dikala itu Gi-hoon menegaskan bahwa dia ingin berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas permainan yang mematikan tersebut. Namun Dachi Man mengatakan itu semua tidak akan pernah terjadi. Dachi Man juga menambahkan bahwa sebelum dirinya seperti sekarang, dia tidak jauh sama seperti Gi-hoon. Namun hingga di mana kala itu mereka memberikan pistol kepadanya, di mana baginya itu terasa sangat menyenangkan, karena seolah-olah mereka mengakui keberadaannya. Hingga di mana suatu hari seorang pria kalah, sehingga Dachi Man harus menembaknya, dan yang mana orang itu adalah ayahnya sendiri. Saat itulah Dachi Man mengatakan bahwa dia diciptakan untuk ini.
Namun Gi-hun berkata bahwa itu semua tidak berarti apa-apa, karena tidak akan mengubah fakta bahwa Dachi-man adalah anjing yang patuh. Setelahnya Dachi-man kemudian memasukkan satu peluru dan menantang untuk saling menembak diri mereka sendiri. Sampai peluru itu menembak salah satu di antara mereka. Singkatnya, beberapa saat kemudian, peluru itu pun hanya menyisakan 2 kali tembakan terakhir. Tepat sebelum Gi-hun menarik pelatuk, Dachi-man berkata, jika Gi-hun ingin bertemu orang yang selama ini dia cari, maka dia harus menembaknya, karena kuncinya ada di saku Dachi-man. Namun akan tetapi Gi-hun tidak menghiraukan Dachi-man, di mana dengan gentleman-nya Gi-hun menarik pelatuk itu. Namun untungnya dia masih selamat. Yang itu berarti ada 1 tembakan tersisa dan ada peluru di dalamnya. Kala itu Gi-hun mengatakan bahwa jika Dachi-man melakukan itu, maka dia mengakui bahwa dia tidak lebih dari anjing yang tidak berharga.